Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang anti bocor beli buku anak yang diselenggarakan oleh Momenku Project dalam agenda Woman to Woman Sharing, berbagi dari perempuan untuk perempuan. Nah, hari ini narasumber kita adalah Mbak Ahliana Fifatisani. Beliau adalah seorang literasi enthusiast dan juga read aloud activist. Nah, hari ini susunan acaranya adalah yang pertama akan ada sedikit introduction oleh founder Momenku atau saya sendiri. Kemudian akan ada materi yang dibawakan oleh Mbak Afi dan kemudian tanya jawab. Simpel ya, ada 3 seperti ini. Nah, kita langsung masuk dulu ke introduction. Kenapa perlu ada introduction ini? Supaya nanti agak sedikit nyambung, karena nanti Mbak Afi mungkin akan membahas dari sisi bukunya, saya dari sisi keuangannya, dan nanti kita biar ada biar ada benang merahnya. Makanya ini perlu ada introduction dulu. Masalah para ibu saat membeli buku anak itu saya petakan kira-kira ada 3 part ya. Ada yang pertama, mereka nggak ada uangnya tapi merasa butuh. Yang kedua, uangnya ada tapi pas-pasan dan merasa butuh. Dan yang ketiga adalah duitnya ada atau dia cukup berlebih tapi bingung mau beli yang mana. Nah, kenapa yang merasa butuh ini saya beri warna berbeda? Karena kadang-kala sebagai perempuan itu kita kan ngandelin feeling ya, dan kita sering ngerasa aja gitu, ngerasa butuh padahal nggak benar-benar butuh. Nah, nanti setelah ini ada toolsnya, saya kayak follow chart gitu untuk bisa membantu teman-teman menentukan apa benar-benar butuh atau hanya ingin saja, hanya sekedar keinginan gitu. Nah, kita akan bahas detail di sini ataupun nanti pas lagi buying tipsnya, kemudian tips berhemat. Itu sebenarnya untuk part yang ini ada dua bagiannya ini, 2 jenis yang ini, yang duitnya pas sama duitnya yang nggak ada gitu. Sebenarnya kalau duitnya ada ya nggak masalah, beli apa aja, tapi kan seringkali karena dia bingung beli yang mana, akhirnya dia jadi impulsif buying ya. Nah, makanya sebenarnya ini akan detail ngebahas tentang bagaimana saving tipsnya, terus kemudian buying tipsnya, dan juga buku jenis apa sih yang cocok buat anak kita gitu, dilihat dari mungkin perkembangannya atau umurnya gitu. Nah, efek dari masalah tadi itu ternyata cukup berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya duitnya nggak ada sama duitnya pas, dia akan memaksakan untuk nyicil ataupun arisan, karena kan ya duitnya nggak ada gitu. Mereka pengen beli buku sekarang juga, merasa butuh, mereka akhirnya yaudah deh kita cicil aja, uangnya kan nggak ada, yaudah deh kita arisan aja, nanti 3 bulan lagi akan dapat. Nah, kita paksain deh ikutan arisan supaya punya gitu kan. Sering tuh kita memaksakan diri untuk menyicil dan arisan tuh supaya punya, padahal harusnya nggak seperti itu. Harusnya tuh kalau sabar, harusnya sih kita kalau nggak punya uang tuh sabar dan menempuh jalan menabung supaya kita bisa beli secara cash gitu. Nah, kalau uangnya ada tapi bingung beli yang mana, dia biasanya orang-orang yang seperti ini akan beli secara impulsif atau tidak sesuai kebutuhan. Ya, saya punya uang, ya nggak apa-apa dong saya beli apa yang buat anak saya gitu. Memfasilitasi dia dengan sesuatu yang paling baik versi saya gitu. Tapi kan itu versinya ibu gitu. Padahal kan sebenarnya itu belum dibutuhkan anak. Nah, akhirnya dia impulsif atau belanjanya nggak sesuai kebutuhan, boros gitu kan. Ya, ini nggak masalah sih, karena kan dia ada uangnya, nggak apa-apa gitu. Ya, uangnya ada, dia bisa cari lagi dan bisa beli lagi gitu. Tapi kalau yang nggak punya uang nih gimana? Atau yang duitnya pas? Ini nggak boleh bingung. Harusnya ketika kita nggak punya uang atau uangnya pas, kita benar-benar selektif banget untuk memilih buku anak. Karena apa? Kita nggak ada duitnya lagi, uangnya pas-pasan. Kalau sekalinya kita beli salah bukunya udah mahal nih, keluar 1 juta. Oh, ternyata nggak cocok sama anak, kan jadi sedih ya. Maksudnya udah ngeluarin uang, udah maksa arisan, udah nyicil, ternyata itu nggak cocok, kan kita jadi kesel sama anak gitu. Harusnya kan nggak seperti itu. Makanya efek ini tuh penting sekali diminimalisir, yaitu dengan cara kita memilih buku yang tepat gitu. Nah, tadi ya kita udah bahas, padahal seringkali kita tuh beli buku anak itu belum tentu cocok gitu. Mungkin aja mereka tuh hanya butuh waktu bermain sama kita. Ini contoh buku-buku yang dulu kita konsumsi. Ini kalau saya sih dulu sempat konsumsi ini ya waktu SD ya, di depan sekolah tuh suka ada yang jualan-jualan gini, yang komik-komik horor dari Tatang S. Saya juga ikut baca gitu, atau Bobo, atau ini RPUL, RPAL gitu. Ini kan buku-buku yang kita baca dulu saat zaman kecil gitu ya. Dan nggak ada tuh yang kayak buku ensiklopedia yang
gambarnya bagus-bagus, ataupun mungkin apa namanya, buku-buku yang fiturnya bagus-bagus. Dulu kan nggak ada, tapi kita tetap baca dan kita juga nggak masalah kan. Karena apa? Karena mungkin kita masih bisa teman. Nih, dulu kita baca buku apa aja kan, tapi kita banyak main sama teman. Nah, mungkin yang dibutuhkan sama anak-anak kita itu bukan buku, tapi kebersamaan sama kita. Jadi buku semahal apapun itu nggak akan menggantikan peran kita sebagai orang tua dalam membacakan bukunya. Bukunya mau semurah apapun, asalkan ada kitanya untuk membacakan, menemani dia. Tapi bukunya semahal apapun, itu kan nggak menggantikan kita, sosok kita sebagai orang tua bermain sama dia gitu. Jadi sekarang pun banyaklah bermain sama anak ketika budget bukunya minim, jadilah ibu kreatif. Ada banyak cara untuk bisa bermain sama anak, di Pinterest ada, di Instagram ada yang suka sharing-sharing, mungkin memanfaatkan yang ada di rumah, botol bekas, mungkin apa namanya, kardus bekas, kan banyak banget ya sekarang gitu. Jadi nggak harus beli buku, artinya gitu. Dulu kita juga nggak masalah, anak-anak kita juga harusnya nggak masalah. Yang penting ada waktu dari orang tuanya untuk bermain sama mereka. Nah, jadi gimana solusinya gitu? Nah, kita perlu mengecek kebutuhan. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kita perlu banget mengecek kebutuhan. Tadi kan di sebelumnya tuh dibedakan tuh warnanya tuh yang kita bilang merasa butuh. Nah, apakah benar-benar merasa butuh ataukah benar-benar yakin saya butuh atau hanya ingin? Nah, ini flowchart ini bisa membantu ibu-ibu. Yang pertama, kita mulai dulu nih. Apakah saya atau anak saya benar-benar butuh ini? Terus kita bilang, iya butuh gitu. Atau enggak deh, kayaknya enggak butuh-butuh banget sih, tapi kayaknya lucu deh gitu. Nah, itu kalau yang jawabannya seperti itu berarti ya belum butuh. Belum butuh berarti bisa tunda pembelian sambil menabung. Tapi kalau merasa butuh, saya udah ngecek bukunya udah oke banget, penerbitnya oke, bahasannya oke, sesuai sama umur anak saya, ya udah berarti lanjut. Yakin apa enggak nih? Oh, yakin, ya oke. Kalau nggak yakin berarti tunda pembelian. Tapi kalau yakin lanjut. Di rumah ada buku yang temanya serupa nggak? Ada nggak ya? Oh, ada sih. Oh, ada, ya udah. Oh, tapi bukunya rusak. Oke, rusak. Masih bisa diperbaiki nggak? Bisa dilem atau gimana? Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya udah dipakai aja dulu. Tapi kalau misalnya dia masih nggak rusak gitu, jadi ditunda pembelian. Tapi kalau udah rusak, ya terus juga anak saya kurang suka. Oke, ya udah lanjut. Bukunya rusak dan nggak disukai anak. Nah, bisa bayar cash nggak? Nggak bisa sih, kayaknya uangnya lagi nggak ada. Kalau nggak ada, coba di pre-love dulu buku yang sebelumnya. Di pre-love, kalau misalnya ternyata kejual, yaudah jual buku lama, beli buku baru secara cash. Tapi ternyata buku yang lama nggak bisa di pre-love, udah jelek juga sih gitu, udah rusak, terus nggak disukai anak juga gitu. Saya juga nggak ada budget, ya nggak bisa, berarti tunda pembelian. Nah, kalau misalnya di rumah ada buku yang serupa, ada nggak? Nggak ada sih. Bisa bayar cash nggak? Nggak bisa juga. Ya udah, kalau nggak bisa, ada nggak buku-buku yang lainnya yang bisa di pre-love atau dijual untuk beli buku yang baru gitu. Nah, kalau misalnya ada, jual aja gitu. Terus beli cash buku yang baru. Karena gini, mungkin kita selama ini berpikir, ya kalau kita jual yang sekarang nanti kita butuh. Nanti kalau ada adiknya gimana? Oke, kita bisa pisahkan tuh. Kan kita beli kadang kan suka, oh ternyata beli trial error. Oh ternyata ini kayaknya nggak begitu disukain anak gitu. Ya udah saya jual deh gitu. Saya pre-love harganya setengahnya gitu. Daripada nggak bermanfaat kan di rumah gitu. Jadi pre-love aja. Saya beli buku yang ternyata anak saya suka gitu. Penerbitnya, yang buku penerbit ini baru keluar lagi nih, saya pengen karena satu penerbit atau satu penulis, saya ngerasa anak saya yang sekarang tuh cocok sama penulis itu, saya mau beli lagi. Nah, nggak apa-apa. Tapi yang buku lainnya yang bukan penulis itu dan nggak begitu disukai anak, kualitasnya masih bagus, di pre-love aja supaya uangnya nanti bisa digunakan untuk membeli buku yang kepengen itu gitu. Jadi nggak perlu merasa bahwa kita harus menumpuk buku gitu di rumah. Kalau emang ternyata bukunya nggak dibutuhkan banget, nggak usah bingung untuk pre-love-kannya, karena mungkin ada orang yang lebih membutuhkan. Kalau nanti adiknya gimana? Kalau ada adiknya, ya kalau nanti pas ada adiknya, kita gunakan buku yang memang sudah disortir tuh, kan pasti ada buku-buku yang cocok tuh sama anak. Ya udah pakai yang itu lagi gitu. Misalnya pas lagi bayi, ya paling bukunya apa sih? Buku yang high contrast aja kan. Sebenarnya juga bisa kita ngeprint sendiri ya kan. Atau buku kresek-kresek gitu. Padahal sebenarnya juga bayi juga kadang lebih senang barang-barang sendiri kan, kayak botol diisi beras gitu. Dia nggak harus buku gitu. Jadi ketika anak kedua biasanya kita akan
udah tau lah kayaknya ini gampang, nggak butuh yang semahal itu gitu, nggak butuh buku ini, nggak butuh buku itu gitu. Kita bisa eksplorasi sendiri, kita bisa bikin sendiri ketika anak kedua karena kita udah punya pengalaman di anak yang pertama gitu. Nah, di pre-love aja kalau buku-bukunya nggak perlu dan kita bisa membeli buku yang kita inginkan gitu, dan kita butuhkan gitu. Ini contoh flowchartnya. Nah, kemudian dalam manajemen keuangan ada namanya anggaran kayak gitu, kayak gini ya. Nah, buku anak itu ada di mana sih? Sebenarnya buku anak itu ada di bagian sini. Jadi nanti saya jelasin dulu, ada 10, 20, 30, 40. Ini sumbernya dari sini. Ini juga persentase yang kita gunakan dalam momenku. Di kelas momenku diajarin. Kenapa 10, 20, 30, 40 ini gampang yang ingatnya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, yang 10% ini kebaikan. Kebaikan itu ada zakat, infak, sedekah, ngirim orang tua, ngirim adik, ini semua di sini, di kebaikan. 20% ini ada untuk masa depan. Artinya ada dana darurat, investasi, asuransi, tabungan. 30% ini adalah utang. Utang ini mencakup kalau kita belinya secara arisan atau cicilan, ini juga ngutang. Ngutang rumah, ngutang mobil, ngutang motor, ini ngutang. Terus yang 40% ini kebutuhan bulanan, seperti buat masak, buat makan, belanja bulanan, jajan anak, pampers, semua ada di sini. Nah, di sini juga ada hiburan, rekreasi. Nah, buku ini termasuk ke dalam yang paling bawah, hiburan dan rekreasi. Dia masuk ke dalam 40% ini, tapi dia pada opsi terakhir. Artinya, dia sebenarnya adalah kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak selalu harus dikeluarkan tiap bulan. Kenapa tersier? Lah kalau primer berarti bisa disamakan seperti beras dong, ya kan? Semua fakir miskin berarti bisa beli buku dong, kan? Nggak gitu kan? Buku ini adalah kebutuhan tersier. Artinya ketika kita sudah memenuhi yang lain, yang semuanya sudah terpenuhi, baru bisa membeli buku, gitu. Nah, tapi saya pengen banget beli buku. Gimana sih caranya? Caranya adalah kita menyiasati anggaran. Menyiasati anggarannya cara gimana? Misalnya gini. Ini kan pasti nih kebaikan, zakat, infak, sedekah, terus ngirim orang tua kan pasti. Masa depan juga harusnya kita sisihkan dong dari awal gitu kan. Nah, hutang itu kemungkinan kan kita nggak selalu ngutang ya kan. Nah, ini kita bisa mengurangi hutang supaya nanti kebutuhan yang di sini bisa jadi naik. Jadi alokasi sini ya alokasi 30% ini bisa digunakan untuk alokasi kebutuhan. Jadi bisa 1, 2, 7 gitu kan, karena ininya kan nggak ada 0. Nah, itu bisa digunakan. Artinya kalau hutangnya kecil, kita bisa mengalokasikan 30% ini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Nah, jadi kalau yang punya hutangnya lebih daripada 30% pemasukan bulanan, misalnya gajinya 10 juta, terus hutangnya lebih dari 3 juta, lebih dari 30%, berarti harus dikurangi dulu hutangnya gitu. Yang kedua, kita harus mengurangi pengeluaran di kategori lain. Seperti misalnya di sini kan ada kebutuhan ini kan ada misalnya makan misalnya GoFood atau jajan, pakaian, itu kan nggak tiap bulan kita keluarkan. Nah, itu kita bisa kurangi expense-nya supaya kita bisa menambah pemasukan, menambah budget untuk membeli buku. Yang terakhir adalah menambah pemasukan. Menambah pemasukan ini adalah sesuatu yang mungkin agak sulit ya dilakukan karena kan kita mungkin kerja di rumah juga, terus kemudian ada kegiatan domestik. Jadi nggak semua orang bisa melakukan penambahan pemasukan setiap bulan gitu. Nggak semua perempuan bisa jualan gitu. Jadi penambah pemasukan ini saya taruh di opsi terakhir karena memang di luar kuasa kita gitu. Tapi yang mengurangi hutang dan mengurangi pengeluaran ini bisa kita lakukan. Menyiasati anggaran itu bisa dilakukan dari sini. Nah, itu ya. Jadi, boleh nggak sih kalau beli bukunya secara ngutang atau nyicil atau arisan gitu? Sebenarnya kalau dalam ilmu keuangan nggak disarankan untuk mencicil barang konsumtif. Apa sih barang konsumtif? Barang konsumtif itu yang digunakan sama kita untuk konsumsi kita sendiri gitu. Yang diperbolehkan di sini sebenarnya itu hutang produktif. Kan disebutin ya hutang produktif. Hutang produktif itu apa sih? Kayak misalnya hutang produktif itu definisinya hutang yang kita lakukan untuk mengurangi biaya lainnya. Misalnya gini, mencicil rumah. Itu kan kita akan mengurangi biaya ngontrak ya kan, mencicil kendaraan itu akan kita mengurangi biaya transportasi bulanan ya kan, harusnya pakai Grab, sekarang kita udah punya kendaraan sendiri ya, biaya untuk Grabnya akan berkurang. Nah, itu yang maksudnya utang produktif. Nah, kalau beli buku itu mengurangi apa? Kan nggak mengurangi apa-apa. Nah, makanya buku itu termasuk barang konsumtif, dan barang konsumtif itu kalau terpaksa banget kita perlu nyicil, itu hanya boleh 15% dari pemasukan bulanan. Artinya kalau gaji kita 10 juta, cicilan untuk barang konsumtif itu nggak boleh lebih dari 1,5 juta. Barang konsumtif itu bisa buku, bisa misalnya jam tangan, HP, terus kemudian traveling. Kan ada tuh traveling sekarang yang pakai pay later kan.
Terus udah gitu ada juga pokoknya barang-barang yang tidak meng-cut expense di tempat lain gitu. Nah itu. Jadi opsi terbaik adalah menabung sebenarnya. Gitu, menabung sampai cukup baru kita membeli buku yang kita anggap kita butuhkan. Nah, bisa nggak sih buku jadi kebutuhan sekunder atau primer? Bisa. Untuk yang tadi nih, mbak-mbak yang uangnya ada, tapi bingung beli yang mana. Artinya dia memang termasuk ke dalam keluarga dengan ekonomi menengah atau menengah ke atas. Nah, asalkan apa? Asalkan ini sudah terpenuhi. Dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya ada 10 juta pengeluaran bulanannya, dana daruratnya ada 30 juta, 3 kali 10 juta. Ya kan, idealnya 9 sampai 12 kali. Dana darurat ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kalau ada keadaan-keadaan seperti sekarang, pandemi, misalnya suami di PHK, maka dana darurat itu akan digunakan untuk kebutuhan bulanan gitu. Makanya 3 kali pengeluaran bulanan, karena nanti akan dipakai untuk pengeluaran bulanan si tabungan tersebut. Yang kedua, menabungnya minimal 10%. Kalau gajinya 10 juta, berarti minimal sudah 1 juta untuk menabung dan investasi. Kemudian ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan. Untuk asuransi jiwa minimal untuk pencari nafkah. Kalau pencari nafkah suami, maka buat suami. Asuransi kesehatan itu wajib untuk seluruh keluarga. Yang keempat, total cicilannya. Baik cicilan produktif ataupun konsumtif itu harusnya maksimal 30%. Kalau gajinya 10 juta, maksimal 3 juta gitu ya. Nah, kalau ini sudah memenuhi, artinya dana daruratnya udah ada 30 juta, oke, checklist. Menabungnya sudah 1 juta per bulan, oke, checklist. Asuransi jiwa sama asuransi kesehatan udah di cover dari kantor, oke, checklist. Cicilan nggak punya misalnya gitu, checklist. Oh, ini semua ideal. Nah, ketika semuanya ini sudah oke, baru boleh buku dijadikan sekunder untuk kebutuhan sekunder atau primer. Kalau ternyata masih dana darurat belum ada, nabung juga masih sedikit, belum punya asuransi jiwa, cicilannya banyak, ini buku lebih baik dijadikan kebutuhan yang tersier. Artinya kita penuhi yang lain dulu deh, nabung dulu, terus kemudian punya asuransi jiwa dulu, asuransi kesehatan dulu, dana darurat dulu, baru nanti kita kalau ada kelebihan kita gunakan untuk membeli buku. Apalagi jangan sampai beli bukunya nyicil gitu. Gitu. Ini saya mau mengutip sebuah quotes dari Yoon San Yoon. Ini adalah seorang opa-opa Korea dan dia tuh adalah konsultan berbenah seperti Marie Kondo. Dia bilang definisi boros adalah bukan membeli barang mahal, tapi membeli banyak barang yang tidak berguna. Artinya ketika kita beli buku mahal nggak apa-apa, tapi tahu manfaatnya dan memang membutuhkannya. Yang salah adalah ketika kita membeli banyak buku, merasa itu kita butuh semuanya, tapi nggak ada yang cocok sama anak kita. Nah, itu baru definisi boros yang sesungguhnya. Nah, gimana supaya kita paham bukunya berguna, tepat guna untuk anak kita? Nah, silahkan kita fokus mendengarkan dan mencatat apa-apa yang penting yang nanti disampaikan oleh Mbak Afi. Mudah-mudahan introduction ini cukup memberikan gambaran ya tentang keuangan secara sekilas. Kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa dibantu nanti manajemen keuangannya, terus kemudian menghitung dana darurat, terus kemudian menyusun budgeting, itu semuanya ada di Momenku Kelas. Gitu ya, ini kan kita bahas cuma sedikit aja. Selamat menyimak ya dari Mbak Afi, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.